Saya mulai materi malam ini. Oke, perkenalan dulu. Jadi kan ini kebetulan banget teman-teman baru banget bergabung ke dropship-aja.com. Jadi saya kenalkan dulu untuk teman-teman yang belum kenal apa itu dropship aja. Dropship aja adalah sebuah platform untuk memulai bisnis dropship dengan modal minim. Saya mungkin boleh cerita, saya bukan, orang yang bergabung ke dropship-aja.com dari jalur karyawan. Jadi saya bukan bikin application, kemudian bikin CV, terus, kasih submit ke perusahaan, kemudian perusahaan negosiasi gaji, negosiasi kerjaan, negosiasi seperti itulah. Kemudian saya mendapat benefit seorang karyawan, tidak. I'm starting di dropship-aja.com, kebetulan saya mulai dari jalur reseller. Saya sama seperti teman-teman semua yang baru bergabung, cuma bedanya saya bergabung lebih awal, yaitu 2017 akhir saya bergabung dengan dropship-aja.com dan bener-bener, apa ya, bener-bener, mmm, bergabung itu kalau nggak salah di pertengahan tahun 2018, awalnya ada saya tuh dulu saya sebelum di dropship aja itu saya bekerja di PT Alona Indonesia Raya, yang juga kebetulan pemiliknya adalah founder dari dropship-aja.com sebelumnya, namun sekarang sudah beralih ke pemilikan dan dropship-aja.com semenjak, owner yang pertama sampai yang sekarang saya masih ada di sini dan saya berharap apa yang saya sharing bisa menjadi apa ya, bisa menjadi sebuah inspirasi dan cerita. Jadi sebenarnya apa sih dropship-aja.com? Jadi dropship-aja.com itu sebenarnya sebuah platform, namun memiliki komunitas dan kita, berfokus untuk memfasilitasi teman-teman yang ingin memulai bisnis tapi belum ada modal atau terkendala dengan modal. Karena bisnis itu meliputi banyak sekali aspek yang harus dipikirkan, mulai dari permodalan untuk barang, permodalan untuk tempat, permodalan untuk biaya marketing dan pemasaran, dan banyak lagi aspek-aspek yang harus dipikirkan. Tapi dropship itu kayak memutus mata rantai, di mana teman-teman dipertemukan dengan sebuah platform yang sebenarnya adalah produsen atau vendor, di mana kami bisa membantu teman-teman. Kami menyediakan produk buat teman-teman semua, kami menyediakan barang buat teman-teman semua, dan teman-teman itu tinggal fokus melakukan pemasaran. Nah, tugas saya di dropship-aja.com itu di mana? Di bagian untuk membantu ya, untuk ngebantu teman-teman yang buat membantu teman-teman yang baru bergabung di dropship-aja.com, untuk bisa belajar bagaimana strategi pemasaran dan bagaimana caranya jualan. Jadi saya it's okay kalau teman-teman semua mungkin belum ada pengalaman, belum punya apa ya, belum tahu bagaimana caranya jualan, saya di sini berkomitmen penuh untuk membantu siapapun yang bergabung di dropship-aja.com untuk bisa, naik level dan, memiliki skill atau capability untuk bisa jualan secara online. Oke, untuk print on demand sendiri produknya ini kita jualnya full online ya. Kalau secara visi apa sih yang ingin kita fokuskan sama, di dropship-aja.com? Poin intinya adalah community. Visi kita adalah menjadi sebuah, platform dengan basis community yang suportif dan bisa saling, apa ya, bisa saling support satu sama lain. Jadi di dropship-aja.com bukan cuma sekedar kita vendor, kemudian teman-teman jualan, kemudian teman-teman kita lepas begitu saja, tidak. Kami akan benar-benar membantu teman-teman step by step, satu persatu, perlahan-lahan, supaya teman-teman semua bisa, apa ya, bisa mencapai level untuk, jadi seorang entrepreneur. Jadi goals-nya itu bukan cuma jago jualan, tapi benar-benar belajar bagaimana caranya membangun sebuah bisnis dan memiliki income melampaui dari income yang teman-teman udah punya sekarang. Saya nggak tahu background teman-teman semua, apakah berkecukupan, apakah income-nya besar, atau mungkin sebaliknya saya nggak tahu. Tapi saya berasumsi bahwa teman-teman bergabung dan mendengarkan saya di sini adalah dengan harapan teman-teman bisa belajar sesuatu dan mendapatkan step by step bagaimana sih caranya mendapatkan income dari bisnis online. Jadi kurang lebih saya akan menganggap semua dari teman-teman yang nonton saya malam ini sama seperti saya dulu, yaitu hanya reseller yang juga mencari
mencari apa ya, mencari jawaban bagaimana caranya bisa membangun bisnis tanpa modal. Kurang lebih itu dulu mimpinya. Berikutnya kita punya misi, di dropship aja itu ada misi. Yang pertama itu kita, fokus untuk membangun komunitas dan kita bisa support satu sama lainnya. Dan yang kedua itu kita ingin menjadikan, dropship aja sebagai komunitas dengan jaringan member dari seluruh Indonesia. Dan teman-teman bisa menjadi, bisa menjadikan dropship aja sebagai platform terpercaya untuk teman-teman semua belajar bisnis dan pengembangan diri. Berikutnya, kita ingin membangun kerjasama yang baik dengan para mitra bisnis, yaitu Anda semua, dan memberikan kemudahan bagi setiap pengguna platform yang didukung oleh komunitas yang aktif. Jadi, harapannya teman-teman bisa encourage, membantu saya untuk memberikan kemudahan supaya teman-teman semua, gimana ya, Intinya gue mau kalian bisa jualan, tapi nggak pusing cara jualannya gimana, karena semuanya diajarin dari ujung sampai ujung. Tapi ingat ya, nggak ada yang instan. Jadi teman-teman nggak usah overthinking. Saya akan bimbing, saya akan guide satu persatu. Kalau teman-teman dengerin saya, kalau teman-teman fokus sama apa yang saya ajarin, kalau teman-teman berusaha dan mencoba dan mencari tahu, nanti pada akhirnya teman-teman akan menemukan suatu pola dan teman-teman akan dengan mudah memulai dan berjualan secara online. Karena semuanya sudah disediakan, semuanya sudah disiapkan. Kami benar-benar fokus untuk bisa meningkatkan skill teman-teman. Dan itu semua adalah bagian dari sistem yang udah kita sediakan di dropshipaja.com. Dan terakhir itu adalah untuk untuk melakukan distribusi produk dengan baik, dan goals-nya itu adalah dropship aja bisa dikenal di seluruh Indonesia. Oke, berikutnya itu adalah Dropshipaja Community. Saya cuma mau bilang bahwa welcome to dropshipaja.com. Nanti saya akan menggabungkan teman-teman semua dengan para member di Dropshipaja. Dropshipaja Community itu adalah sebenarnya sebuah wadah bisnis atau business school, di mana kita ingin menjadi sentra pengembangan skill terbesar dan terbaik di Indonesia. Jadi misi kita adalah menciptakan para entrepreneur dalam satu komunitas, dan di dalam komunitas ini kita bisa bertumbuh, berkembang, dan bisa belajar bersama-sama dari materi-materi yang disediakan oleh dropshipaja.com. Oke, ini perkenalan dulu ya teman-teman, baru kenalan. Dan perkenalkan, ini saya adalah Diah Gomay. Saya adalah Community Development Manager dan Dropship Expert, di mana kalau saya boleh cerita, saya sudah mungkin saya cerita latarnya dulu ya. Apapun latar belakang teman-teman semua, saya mungkin ingin cerita bahwa saya adalah ibu dengan 4 orang anak. Dan saya bergabung di dropshipaja.com sejak sebenarnya dropship ajanya tuh ada di tahun 2017. Jadi kalau ditanya kapan dropship aja ada, itu dari 2017. Tapi saya sudah bergabung dengan komunitas sebelum dropship aja, yaitu Pasukan Alona, itu di tahun 2016. Dan di tahun 2016 itu saya bergabung dengan modal 400.000 waktu itu untuk bisa ikut komunitas untuk bisa ikut komunitas di Alona itu kita harus membayar biaya masuk, ada biaya masuk. Dan biaya masuk itu waktu itu harganya 400.000 dan saya dapat kelas. Janjinya waktu itu sih 400.000 buat 1 tahun gitu, walaupun pada akhirnya saya nggak selesai ya. Dan tapi saya aktif banget di community dan mulai bisa membangun komunitas perlahan-lahan. Jadi sedikit saya ngebangun komunitas dari tadinya di Alona, saya bergeser pindah ke dropshipaja.com. Saya mengawali perjalanan saya di dropship aja sebenarnya itu adalah awalnya waktu di Alona itu saya adalah dropshipper dari marketplace. Jadi tahun 2016 kalau teman-teman tahu ya, dropship Tokopedia itu kan lagi hype-hype-nya ya. Jadi kalau dibilang dropship itu udah ada dari kapan, itu sudah ada sejak tahun 2014-an. Dan saya tahu banget kalau dari 2012 tuh istilah dropship tuh sudah mulai pelan-pelan mulai dikenal dan mulai kebentuk sebuah sistem
di mana ada penjual yang terbatas untuk menjual produknya, tapi ada juga orang seller yang pemilik produk yang kesulitan untuk memasarkan produknya, tapi ada juga reseller yang ingin menjual barangnya, tapi nggak mau stok karena nggak mau bayar. Jadi reseller tuh beda sama dropshipper. Reseller itu mereka membeli dalam kuantiti sedikit, kayak cuma 2 lusin atau 3 lusin, tapi mereka nyetok gitu. Tapi kalau dropshipper itu adalah satu sistem di mana pure teman-teman semua nggak perlu nyetok, nggak perlu nyediain barang, tinggal fokus jualan aja. Apa bedanya sama afiliator? Afiliator itu adalah strategi sebar-sebar link dan fee-nya itu adalah cuma berapa persen dari total penjualan. Nah, awalnya saya jualan produk unik Cina tahun 2016 sampai 2017. Sempat ngomset sampai tertinggi di bulan Ramadan tahun 2016, peralihan sampai ke 2017 itu sempat sampai tembus omset 40 jutaan. Kemudian agak menurun, tapi yang bikin saya benar-benar jatuh itu adalah di mana mulai terjadi perang harga di marketplace. Nah, dari mulai bisnis saya jualan sebagai dropshipper marketplace ini mulai goyang, kemudian dropshipajaya.com itu didirikan sama founder yang sebelumnya. Dia mendirikan dropshipajaya.com kayak entitas baru dari perusahaan yang satu lagi. Kemudian di dropshipajaya.com ini dia itu menawarkan produk, yaitu produk custom. Jadi produk custom kala itu belum terlalu nge-hype. Sebenarnya sampai sekarang pun produk custom itu sudah mulai ada. Tapi yang main di industri ini tuh belum terlalu banyak. Dan awalnya saya tuh jualan produknya tuh casing. Dan suami saya tuh waktu itu ragu banget. Aduh, jualan nggak ya? Gue nggak ngerti handphone, gue nggak bisa jualan. Gue bahkan di handphonenya suamiku tuh cuman ada 4 orang, cuma ada 4 kontak. Dan di saat aku nge-encourage suamiku untuk ayo udah coba aja gitu, nggak apa-apa gitu. Aku ngerasa kayak gue excited banget deh, kayak aduh gue harus tahu nih gimana sih caranya, gue penasaran banget. Udahlah, hajar aja dulu. Kita pokoknya waktu itu saya bilang udah tabrak aja dulu. Pokoknya tabrak aja dulu, terserah mau untung, terserah mau rugi, yang penting kita nyoba. Bulan pertama saya nggak langsung dapet, jadi kebetulan produk barunya dari dropshipaja.com, kebetulan ilmunya dari dropshipaja.com, yaitu paid promote. Awalnya saya nggak mau jualan casing, namun saya tertarik dengan jualan casing ini, akhirnya masuk dan saya akhirnya jadi top seller DA waktu itu. Cuman saya bukan top 1, tapi saya top 3 waktu itu. Di tahun 2018 saya menemukan pattern, oh gini cara jualan print on demand tuh caranya gini. Oh oke. Saya akhirnya kita berhasil. Di bulan pertama saya inget banget tuh, saya cuma tembus sekitar 1 jutaan. Waktu itu harga casingnya 99.000 per piece. Dengan modal di dropship aja 50.000 per barang, itu sudah termasuk cetak, ongkos biaya cetak dan kirim. Jadi pokoknya saya udah nggak mikirin apa-apa, saya pokoknya margin per produk itu 49.000. Oke, saya 49.000. Awalnya saya waktu cari-cari pola tuh baru tembus kalau nggak salah di bulan pertama itu cuma tembus sekitar 12 atau 13 piece doang. Jadi saya cuma dapat duit sekitar 500-700 ribuan lah, kurang lebih segitu. Di bulan kedua saya udah mulai paham nih, udah mulai ngerti. Itu saya berhasil tembus penjualan sekitar 10 juta pertama. Omset 10 juta pertama. Saya udah cerita tadi margin saya, harga jual saya 55.000. Harga jual saya 99.000. Harga modalnya 50.000. Jadi kebayang ya, saya nggak pakai promo apa-apa, pokoknya saya ngambil keuntungan 49.000 per piece. Nah, di bulan pertama
Saya ingat itu penjualan cuma 99 piece gitu. Saya bilang kurang 1 piece lagi ini saya udah mau tembus 100 gitu. Jadi kurang lebih ya sekitar 9.900.000 something lah, nggak langsung 10 juta gitu. Nah, kemudian di bulan ketiga baru saya tembus di angka 15 sampai 17 jutaan omset ya dari total penjualan kala itu. Nah, dan diulang lagi pun sebenarnya pattern-nya berulang sekitar segituan dengan kemampuan satu tenaga untuk handle leads itu omset saya itu sekitar 16 sampai 17 jutaan per bulan. Nah, dari pola bulan 1, bulan 2, bulan 3 ini saya menemukan satu pattern. Saya menemukan satu pattern, saya menemukan satu pola, saya menyadari, oh gini caranya. Dan kebetulan saya punya hobi untuk ngajarin orang. Akhirnya saya bikinlah sebuah program namanya program challenge, di mana selama 3 bulan seseorang itu saya latih, jadi menduplikasi saya gitu, menduplikasi saya, ngajarin mereka caranya begini, mulainya begini. Bulan pertama saya udah tahu, nggak mungkin lo langsung tembus banyak. Di bulan pertama, kalian pasti harus fokus bagaimana caranya mengenal, ya kan, mulai dari mengenal produknya, mengenal masalahnya, mengenal cara jualannya, mengenal isu-isu yang akan terjadi kalau teman-teman jualan produk, khususnya produk custom. Oke, nah ini adalah salah satu contoh dari penjualan saya. Itu yang tadi saya cerita 99.000 itu adalah tahun 2018. Di awal banget saya juga baru belajar, saya menemukan pola, akhirnya saya coba jualan dan sekarang di tahun 2023 sebetulnya saya pun masih jualan produk custom. Dan ini adalah salah satu transaksi saya di mana dalam satu transaksi saya berhasil meng-closing dengan total omset 1.035.000. Dan ini karena produknya benar-benar customized dan kita benar-benar ngeproses by request. Nah, sebagai saya ini sudah mulai dari 2016 tadi saya sudah cerita dan sebenarnya sampai hari ini pun masih aktif jualan, cuma bedanya saya nggak pegang ini sendiri, saya menggunakan tim untuk membantu saya berjualan. Oke. Nah, selama dari tahun 2017, dari 2017 sampai sekarang, dropship aja sebenarnya adalah satu komunitas bisnis dropship dengan komunitas reseller dengan total reseller aktif mencapai 5.000 member aktif per bulan. Nanti kapan-kapan saya akan masukin teman-teman ke program workshop. Kalau teman-teman serius mau bergabung dan serius mau belajar, saya akan bantuin teman-teman untuk bisa ikutan berkomunitas dan ikutan bersama-sama belajar jualan bagaimana caranya mencapai 10 juta pertamanya, teman-teman. Buat saya milestone yang paling pertama banget untuk newbie itu adalah 10 juta pertama. Jadi bulan pertama mungkin nggak langsung 10 juta, tapi setidaknya dalam 3 bulan teman-teman udah bisa achieve 10 juta pertama. Cuma prosesnya itu mungkin memang agak mumet dan agak jelimet. Jadi saya di sini mau ngejelasin apa itu dropship. Jadi dropship itu adalah sistem bisnis tapi nggak perlu stok barang. Tadi saya udah jelaskan di awal bahwa dropship itu teman-teman bisa memulai untuk bisa berjualan sebuah produk hanya fokus melakukan pemasaran tanpa harus melakukan proses mulai dari produksi, kemudian pengemasan, kemudian pengiriman. Itu semua akan dilakukan oleh vendor. Sedangkan kalau dropshipper itu sendiri, kalau teman-teman memilih untuk bergabung, maksudnya untuk fokus dengan bisnis dropship ini, Anda akan kita sebut dengan istilah dropshipper. Dropshipper itu adalah orang yang pelaku dari bisnis dropship itu sendiri. Oke, nah berikutnya, secara alur sistem dropship tuh gimana? Pertama, dropshipper itu fokus hanya melakukan pemasaran aja. Jadi dropshipper itu bukan dropshipper itu tidak perlu stok barang, cuma perlu fokus memasarkan produk aja.
Jadi teman-teman bisa melakukan berbagai strategi untuk bisa membangun awareness tentang apa itu apa produk dan pelayanan yang teman-teman tawarkan. Kemudian setelah teman-teman memasarkan produknya, nanti konsumen akan ada ketertarikan dan mereka akan melakukan pembelian. Kalau mereka sudah melakukan pembayaran, customer sudah melakukan pembayaran, teman-teman tinggal order aja ke dropshipaja.com dan kita yang akan melakukan operasional produksi, pengemasan sampai dengan pengiriman sampai dengan produk tersebut sampai ke customer dengan menggunakan nama tokonya teman-teman semua. Oke, dan berikutnya, nah di sini saya mau di sini apa ya? Saya bisa bilang banyak orang yang berpikir bahwa berdagang dengan berusaha atau menjadi pengusaha itu adalah satu hal yang sama. Jadi banyak yang berpikir kalau oh namanya dagang itu sama aja, ya kan sama-sama menghasilkan sales gitu. Apa bedanya menghasilkan sales dengan jualan? Kan pokoknya jualan itu kan sebuah sistem transaksional di mana kita menghasilkan keuntungan dari setiap penjualan, tapi pengusaha tidak. Pengusaha itu berbeda dengan pedagang. Jadi kalau di awal teman-teman sebagai pedagang terlebih dahulu, tapi bukan berarti pedagang itu salah, tidak. Jadi pedagang itu adalah langkah awal. Semua pebisnis mulai dari jualan dulu. Kayak anak singkong dulu awalnya jualan fotokopian di kampus karena dia miskin. Dia jualan fotokopian, kemudian dia ini ngambil keuntungan sedikit-sedikit, terus lama-lama jadi akhirnya berkembang dan ya contohnya seperti itu. Awalnya tuh teman-teman mungkin hanya fokus untuk bagaimana caranya melakukan pemasaran. Tapi begitu teman-teman sudah ngerti bagaimana strategi distribusi dan penjualan, teman-teman nanti pelan-pelan akan naik level. Pedagang akan naik level dengan gimana? Dengan membuat sistem. Sistem itu seperti apa? Kalau tadinya kita yang nge-adsin, sekarang kita cuma nge-konsep ada orang yang iklan. Kalau misalnya tadinya kita cuma jualan menggunakan sosial media, menggunakan Instagram, kita naik level dengan berubah menjadi ke ads. Dari ads nanti ditambahkan lagi di marketplace. Kemudian kita berkembang lagi menjadi memiliki brand yang spesifik. Dari memiliki brand yang spesifik, kita mulai memikirkan packaging, kita mulai memikirkan strategi, terus berkembang sampai dengan akhirnya teman-teman memutuskan untuk mendaftarkan jenis bisnis atau dilegalkan, dan terakhir adalah ya ini adalah step paling akhir dari seorang pengusaha, itu adalah membayar pajak. Oke. Nah, sedangkan pengusaha sendiri atau pemilik bisnis yang memiliki pengusaha sendiri itu adalah pemilik bisnis yang memiliki sistem. Jadi kalau teman-teman sendiri bingung gitu, emang apa bedanya pengusaha itu kayak gimana? Pengusaha itu adalah pemilik bisnis yang berpikir bagaimana caranya dia membangun sebuah tim dan timnya yang akan bekerja dalam sebuah sistem sehingga tanpa dia harus terlalu banyak mengeluarkan tenaga, effort, tapi dia tetap bisa memaksimalkan revenue stream-nya, tetap bisa memaksimalkan income-nya, masih tetap bisa memaksimalkan pendapatannya. Dan itu yang akan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan teknis itu adalah tim yang ada di dalam jaringan bisnisnya. Jauh ya saya ngomongnya, nggak apa-apa. Teman-teman kita mulai dari bagaimana caranya menjadi seorang pedagang. Karena pengusaha itu membutuhkan tim. Pengusaha itu adalah, dan ini aspeknya nggak mudah dan nggak murah. Kalau di awal teman-teman mau bangun bisnis, satu hal yang harus teman-teman pikirin, itu bukan kantor yang bagus, bukan lokasi yang bagus, bukan karyawan yang banyak. Satu hal yang harus teman-teman miliki itu adalah revenue stream dulu, keuangan dulu. Pastiin kalau teman-teman udah bisa menghasilkan uang dulu, baru teman-teman melakukan pengembangan. Oke? Nah, berikutnya adalah ubah pikiran teman-teman semua dan hidup Anda akan berubah. Kenapa saya mau ngomong ini?
saya nggak tahu teman-teman latar belakangnya apa. Saya belum kenal teman-teman, kita jarang ngobrol di grup, jarang ada yang nanya saya. Kita juga masih ada jarak di antara kita, masih ada apa ya? Aduh, gue belum kenal lu siapa, kenapa gue harus belajar. Dan malam ini saya memanfaatkan momen ini untuk kenalan sama teman-teman semua, untuk bisa mengajak teman-teman semua merubah pikiran teman-teman dan berpikir bagaimana caranya supaya teman-teman bisa masuk ke fase baru dan merubah keadaan atau circle atau circumstances atau keadaan ya. Pokoknya keadaan kita saat ini supaya bisa jadi lebih baik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini jualan, wah kalau dagang mah gue juga, saya akan ngajarin gimana caranya bisa jualan dengan lebih berkembang lagi dengan sistem online. Kalau teman-teman misalnya saat ini mahasiswa atau mahasiswi, jadi saya akan mengajak teman-teman semua untuk bagaimana sih caranya menghasilkan first income dari jualan online. Jadi yang saya fokuskan ke teman-teman semua itu adalah ayo kita bareng-bareng untuk merubah keadaan kita supaya bisa jadi lebih baik. Dan di sini saya mau kasih tahu hal yang tidak saya izinkan untuk berada di dalam circle dropship aja itu adalah mengeluh. Karena mengeluh itu adalah sesuatu yang sangat toksik. Di mana teman-teman mungkin merasa lelah, merasa overwhelmed, burnout, dan lain sebagainya, yang membuat teman-teman malah bukannya produktif, malah jadi non-produktif. Jadi malah males gitu, karena pecundang itu biasa. Jadi gini, bisnis itu membutuhkan tes, trial, dan error. Sekali coba gagal, sekali coba gagal, sekali coba gagal, dan terus sampai akhirnya ketemu sebuah pola, sampai akhirnya kita tahu bagaimana sih caranya supaya kita bisa berkembang, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, tapi kalau pecundang, orang-orang dengan mindset yang salah, dengan cara berpikir yang salah, baru gagal sekali langsung bilang, wah gue nggak bisa bisnis. Atau udah 2 kali, 3 kali, tapi nggak nemu-nemu dia. Akhirnya, udahlah gue nggak. Atau dengan segera gitu, dengan cepatnya menyerah, dengan cepatnya merasa bahwa kayaknya gue salah nih jalan ini nih. Udah deh gue nggak bisa deh, gue nggak akan mampu deh, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, sedangkan kalau misalnya pemenang berpikir sebaliknya. Kalau seorang pemenang itu pantang ngeluh. Percaya sama saya, di dalam pikiran yang benar itu akan membentuk tubuh yang akan menggerakkan tubuh sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau mental kita pecundang, saat kita mengeluh, badan kita jadi ogah-ogahan, badan kita kayak nggak bergerak, dan kayak semesta mendukung untuk kita akhirnya gagal. Tapi kalau kita mentalnya pemenang, gue harus bisa. Terserah gimana caranya, gue harus bisa. Kalau gue nggak jalanin ini, gue hancur. Kalau gue nggak jalanin ini, gue mati. Kalau gue nggak mulai sekarang, gue nggak akan bisa maju hari ini. Oke? Jadi teman-teman semua, di dalam perjalanannya mungkin nanti akan berat, nanti mungkin akan susah. Tapi terus nanya sama saya, nanya sama mentor Anda, bergabung dengan komunitas, dan cari tahu bagaimana caranya untuk bisa achieve kalian punya target. Oke, karena pemikiran dan keyakinan itu akan menentukan nasibnya teman-teman semua. Jadi very careful, hati-hati banget saat memilih teman dan saat memikirkan siapa ya yang kira-kira atau teman-teman berpikir, aduh, kalau teman-teman ada di circle yang sama seperti sekarang, di mana pokoknya 5 orang terdekat teman-teman itu semua, itu adalah income Anda. Karena kita sesuai dengan income kita. Kalau income kita puluhan juta, kita akan berkumpul dengan orang dengan income puluhan juta. Kalau income kita di bawah 10 juta, kita akan berkumpul dengan orang-orang di bawah gaji kita. Circle kita adalah kita. Jadi jangan salahin circle-nya, salahin kitanya. Ya kalau misalnya teman-teman pengen dapat income lebih besar, kalian harus berkumpul dengan orang-orang yang sudah omsetnya puluhan bahkan sampai ratusan juta. Kenapa? Karena energi attracts energi. Energi narik energi. Karena itu namanya hukum law of attraction. Jadi kita bukan dapat apa yang kita inginkan. Kalau kita takut, kita ragu, kita nggak yakin, maka semesta akan mendukung untuk membuat Anda gagal. Tapi kalau Anda yakin, Anda berani, Anda percaya diri, semesta akan bekerja untuk membuat Anda berhasil. Jadi
fokusnya kepada apa yang mampu Anda, intinya fokus pada proses, fokus sama progres, lihat pertumbuhan Anda, lihat perkembangan Anda. Walaupun mungkin enggak cepat ya, kecepatan seseorang untuk mencapai sukses itu berbeda-beda. Tapi selama kita punya keyakinan dan kita fokus, saya itu punya mimpi omset 20 juta. Saya tulis di sebuah buku ya, tahun 2012. Saya tulis di sebuah buku, semacam buku jurnal kayak gitu. Saya tulis bahwa mimpi saya adalah memiliki penghasilan ya, uang masuk ke dalam saya itu, ke dalam rekening saya itu 20 juta per bulan. Dan itu baru terwujud di tahun 2020-an, 2018 sampai dengan 2020, sampai sekarang. Kurang lebih income saya segituan lah ya. Kurang lebih income saya sampai dengan 20 juta, itu 20 juta itu saya udah mikirinnya dari 2012, terwujudnya di tahun 2018. Dan saya ngalamin di titik di mana saya pergi keluar kota, uang saya tinggal 200.000, gajiannya masih besok. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya Anda masih belum mapan sekarang, nggak apa-apa, yang penting yakin aja bahwa suatu hari nanti ditulis aja di kertas bahwa income yang saya dambakan, income yang saya impikan itu adalah 20 juta per bulan, dan itu akan terwujud dalam 1 tahun ke depan. Gitu aja, nggak apa-apa. Jadi ada prosesnya untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Oke, ada prosesnya, dan itu semua membutuhkan fokus, membutuhkan keyakinan, karena kita narik apa yang kita fokus, bukan apa yang kita ingin. Saya ulang, fokus bukan ingin. Jadi fokus tuh misalnya gini, maksudnya fokus gimana sih, gue kagak ngerti. Contohnya gini, teman-teman punya hutang banyak gitu, misalnya punya hutang banyak, saya nggak tahu ya, ini saya cuma ngomong doang. Terus teman-teman berpikir, aduh gimana ya, besok saya harus bayar hutang. Terus teman-teman takut gitu, aduh nanti saya nggak bisa bayar, saya gimana cara bayar utangnya, saya bingung. Akhirnya takut, dan rezekinya makin seret, makin susah, makin kalian akan terjebak sama yang namanya hutang. Jadi kalau misalnya hatinya dulu, the key is feeling, feel, rasain kalau teman-teman itu punya uang. Feel kalau teman-teman ngerasa bahwa bisnis itu gampang. Feel bahwa teman-teman akan menemukan cara bagaimana caranya bisa sukses dari bisnis di dropshipaja.com. Itu contohnya aja. Nanti kita sambil pelan-pelan berkembang. Dan karena teman-teman bergabung untuk batch print on demand, kita akan berfokus bagaimana caranya membangun bisnis online. Kalau teman-teman tanya apa itu bisnis online? Oke, bisnis online itu adalah strategi membangun bisnis dengan menggunakan media online. Bisnis online itu di mana teman-teman jualan jualan dengan berbagai platform, apapun platformnya. Saya nggak peduli apapun platform yang teman-teman gunakan, apakah Instagram, apakah TikTok, apakah YouTube, atau apapun. Itu teman-teman kalau yang namanya bisnis online itu kita pakai semua platform tersebut untuk melakukan pemasaran. Dan bisnis online itu kita membangun sebuah sistem, membangun sebuah cara, membangun tim, membangun karyawan, dan kita menjual produk dan membangun sistem, tapi 100% pemasarannya menggunakan strategi online. Oke, dan nggak usah khawatir kehilangan market, kekurangan market. Enggak, Indonesia itu terdiri dari 275 juta penduduk. Indonesia terdiri dari 275 juta penduduk, dan lebih dari 70% dari masyarakat Indonesia sudah terjamah internet. Siapa yang nggak pakai internet sih, ya nggak sih? Oke. Nah, siapa sih yang nggak pakai internet zaman sekarang? Semua orang pakai internet. Jadi teman-teman semua, walaupun kompetisinya tinggi, walaupun walaupun banyak orang yang masuk ke ranah bisnis online. Yang pertama, kebutuhan manusia bukan cuma kebutuhan dasar, tapi juga kebutuhan akan keinginan, pengakuan dan penghargaan. Yang kedua, walaupun sudah banyak kompetitor di dalam bisnis, tapi kalau kita jeli dalam melihat segmentasi pasar, kita tetap bisa berkompetisi di market yang udah berdarah-darah, ataupun di
kalian kalau mau tahu, Tokopedia itu setiap bulan pengunjungnya itu 157 juta orang. Sedangkan kalau Shopee, pengunjung per bulan Shopee secara rata-rata itu 131 juta orang. Oke, ya mungkin masuk ke dua platform, ada irisan di dalam itu. Tapi bayangin, user dari TikTok, user dari marketplace itu ratusan juta orang. Jadi, dan penjualnya itu sebenarnya cuma puluhan juta dan itu nggak bisa memenuhi demand semuanya. Cuman kalau misalnya kita mau belajar yang namanya bisnis, kita harus ngerti bagaimana caranya keluar dari yang namanya red ocean dan masuk ke dalam strategi blue ocean. Itu apa? Nanti saya akan jelasin sama teman-teman semua. Oke, yang berikutnya itu adalah saya mau kasih tahu bahwa orang sukses ngelihat dan ngedengar sesuatu dan langsung bertindak setelah itu. Maksud saya adalah kalau teman-teman udah dengar informasi dari saya harap selesai dari live malam ini teman-teman bisa langsung bertindak dan langsung praktek dari apa yang udah kita ajarin. Jangan sampai cuman ditonton doang, dilihat doang. Karena sebenarnya teman-teman yang bikin susah untuk ngebangun bisnis apapun, mau offline mau online, kalau misalnya teman-teman punya udah jualan dan jualannya stagnan, itu tuh karena kita nggak punya tujuan yang jelas. Kita nggak punya clarity to kontras atas apa yang mau kita lakukan. Kita nggak punya clarity atas bisnis kita nggak punya tujuan atas keinginan kita nggak tahu kita mau ngapain. Dan hal itu akan berakibat buruk buat kita karena kita nanti jadinya muter-muter. Karena kita nanti jadinya nggak berkembang. Kalau misalnya kita nggak bikin tujuan dari awal, kenapa sih teman-teman pengen belajar bisnis? Kenapa saya akhirnya berkembang dan akhirnya saya bisa mencapai 20 juta pertama saya? Income ya, bukan omset. Income bukan omset. Oke. Kenapa bisa sampai dapat income segitu besar? Itu adalah karena saya paham saya mau apa, kenapa, dan gimana caranya. Saya ulang ya, saya tahu apa yang saya inginkan, tujuan saya apa, dan gimana caranya, gimana cara mendapatkan hal tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman emang mau besar dan berkembang, pastiin ya kalian tuh ngerti. Bukan soal apa nih yang mau didapetin sama teman-teman semua, tapi kenapa, why Anda melakukan itu semua. Kalau saya jujur, kalau saya boleh cerita sedikit, tahun 2016 itu adalah titik terendah saya. Jadi tahun 2016 saya pertama kali juga ketemu sama owner saya. I don't know, teman-teman mungkin kenal atau enggak. Dia salah satu selebriti Instagram, selebgram di niche pengusaha. Kala itu saya itu pernah kena musibah di mana mobil saya hilang, dicuri. Dan saya harus bertanggung jawab atas itu padahal saya cuma punya income 3 juta per bulan. Kemudian anak saya 3 dan saya punya mimpi ingin memasukkan anak saya ke sekolah yang terbaik. Saya ingin memasukkan anak saya ke sekolah yang berkualitas, berapapun harganya. Saya ingat saya akhirnya masukin anak saya ke SDIT, dan untuk masuknya aja waktu itu masih 13 juta, bulanannya itu sekitar 600-700 ribuan. Kemudian ya intinya saya ngalamin masalah yang sangat luar biasa, berat banget kala itu titik terendah saya, dan saya terus bilang, saya minta tolong sama Tuhan, ya Allah, tunjukkan saya jalan. Bagaimana saya takut, saya khawatir, saya bingung, saya marah, saya sedih. Saya benar-benar nggak mungkin hidup dengan uang cuma 3 juta doang. Apa yang bisa saya lakukan? Kemudian Tuhan memperkenalkan saya dengan platform dropship aja, dan Tuhan juga mengenalkan saya dengan, saya sudah nyoba berbagai hal. Awal mula saya bisnis online tuh saya SEO dulu. Nah, dari SEO saya nggak menghasilkan uang, saya udah keluar banyak sekali uang. Dari SEO aja saya belajar SEO itu 1.500.000. Saya belajar copywriting itu 3.500.000. Terus saya ikut waktu itu pasukan Alona, komunitas dropship aja juga, itu tuh sekitar 400 ribuan. Dan saya nggak dapat hasil kala itu. Sekala itu saya nggak langsung dapat hasil.
Akhirnya saya mulai mendapatkan hasil itu adalah karena saya mulai belajar untuk berhenti mengeluhkan hal-hal atau ketakutan saya nggak ngeluh sih, tapi saya takut waktu itu. Saya takut, saya punya kebutuhan sangat besar, saya punya keinginan sangat besar, saya punya anak lagi saat itu tahun 2014, anak saya ketiga lahir, dan saya punya anak lagi di tahun 2018 di tahun 2018 dan lahir di akhir di akhir tanggal 31 Desember tuh saya melahirkan lagi anak keempat. Jadi saya tuh bener-bener di challenge untuk bisa naik level. Saya di challenge karena walaupun saya punya anak, logikanya saya punya laki-laki untuk saya bertumpu, tapi tidak cukup. Buat saya di dalam rumah tangga itu yang namanya hidup itu kita bukan cuman tentang bergantung pada seseorang, tapi berjuang bersama, di mana saya mengambil keputusan untuk menikah dengan suami saya, artinya saya bertanggung jawab atas pernikahan ini, dan saya berjuang bukan hanya tanggung jawab suami saya, tapi juga tanggung jawab saya dan anak-anak saya, sehingga saya memiliki api untuk memiliki api untuk membakar diri saya untuk bisa mencapai tujuan yang saya inginkan. Oke. Oke. Nah, berikutnya itu adalah ini apa ya? Oh ya, kelebihan dari bisnis online atau apa? Kenapa sih kita harus bisnis online? Oke, ini juga cerita. Ya, ini adalah cerita buat saya di mana gimana ya? Bisnis online itu apa sih gitu? Kelebihannya apa sih? Kenapa kok bisnis online itu lebih menarik? Itu kalau misalnya teman-teman sadar ya, kalau teman-teman tahu pernah dengar apa itu bisnis online dari zaman dulu. Saya awal muasal kenapa mau masuk ke bisnis online itu adalah pertama, saya butuh flexibility waktu. Yang kedua, saya pengen punya unlimited market. Saya pengen punya market yang tidak terbatas. Yang ketiga, saya nggak punya duit. Bahkan waktu saya dropship dari Tokopedia, demi saya bisa bayar, kan kalau dropship itu kita harus modal dulu ya. Itu saya itu ngutang dengan cara menggadaikan laptop saya gitu loh, demi bisa ngetutup kan kalau Tokopedia waktu itu masih pakai handphone ya, jadi maksudnya sampai sekarang pun masih bisa pakai handphone doang, jadi kalaupun saya nggak ada laptop nggak apa-apa gitu, cuma optimasinya waktu itu lewat laptop. Saya ingat banget untuk laptop kecil saya yang sederhana itu saya cuma dapat uang 1 juta. Dan saya akhirnya dari uang 1 juta itu bisa berkembang. Dan yang pasti kenapa saya juga suka sama bisnis online itu simple. Dan itulah kenapa saya punya semua nih, punya OVO, punya Dana, punya Tokopedia, punya BCA, punya BRI, punya Jago, ya kan. Dan yang pasti saya sendiri juga tidak perlu yang namanya tempat usaha yang jelas dan bisa dijalankan oleh siapa saja. Siapa aja bisa ngejalanin bisnis online. Jadi terserah mau umurnya masih muda, mau tua, apapun itu kita bisa berkembang. Nah, tantangan dari bisnis online ini sendiri adalah kita harus selalu update dengan perkembangan teknologi dan persaingan of course lebih ketat dan sulit untuk memperoleh kepercayaan pelanggan. Dan saya mau ngasih tahu gimana sih caranya ngebangun bisnis online buat teman-teman yang baru mau mulai. Oke. Yang pertama itu adalah proses. Oke, ini tuh sebenarnya jualan itu adalah sebuah proses. Jualan itu adalah sebuah proses di mana semua dimulai dari
perencanaan, bikin plan dulu. Setelah melakukan plan, kita melakukan research. Setelah kita research, kemudian kita melakukan eksekusi, melakukan pemasaran, dianalisa, bisnisnya udah sampai mana. Pokoknya kalau misalnya bisnis itu nggak berkembang, langsung di skip. Jangan kelamaan gitu, langsung rubah strategi, rubah cara, rubah angle, rubah narasi, rubah cara bicara, rubah cara pemasaran, dan lain sebagainya. Itu adalah yang kita harus fokuskan saat kita mau mulai sebuah bisnis online. Nah, membuat perencanaannya kayak gimana? Nanti saya akan sharing sama teman-teman semua di materi yang berikutnya. Nah, yang berikutnya itu adalah sebenarnya selling itu adalah permainan angka. Kalau misalnya jualan secara offline, itu kita harus ketemu sama sebanyak-banyaknya prospek. Tapi kalau misalnya kita jualan secara online, kita bisa fokus ke seberapa banyak jangkauan seberapa banyak orang yang melihat, atau kita berhasil menjangkau berapa banyak orang. Ya, perbandingannya 50-50-50. Jadi misalnya dari 10 orang yang melihat iklan kita, 5 mungkin tertarik, 2 mungkin akan melakukan transaksi. Oke, jadi kita nggak tahu. Jadi ini cuma sebanyak-banyaknya ya. Bagaimana caranya kalian viral kalau zaman sekarang? Bagaimana caranya orang aware dengan produk kalian? Bagaimana caranya kalian bisa dapetin attention dari pelanggan kalian? Dan itu semua ditentukan dari kemampuan kalian untuk membuat sebuah perencanaan yang matang dan jelas gitu. Jadi clarity of selling itu harus dimulai dari awal. Gimana ya caranya? Apa ya clarity di awalnya tuh, kita mau jualan ke siapa, bagaimana caranya, dan kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita pakai cara tersebut? Oke, dan berikutnya itu adalah selling adalah tentang memiliki kemampuan komunikasi dan berhubungan yang dengan baik antar sesama. Kita tuh bukan butuh, jadi gini, selling itu adalah sebuah proses. Selling itu, penjualan itu adalah sebuah hasil. Sedangkan yang kita butuhkan bukan penjualan, melainkan pelanggan. Di mana satu orang melakukan repeat order. Setiap satu orang bisa melakukan pengulangan pembelian atas produk yang mereka beli dan mereka loyal sama kita. Contoh ya, produk-produk yang di Indomaret, yang di Alfamart, itu mereka kenapa bisa besar dan berkembang? Contoh aja minyak gitu ya. Minyak itu kenapa Indofood atau apapun itu kok bisa besar dan berkembang? Karena repeat gitu loh. Ya kan, sama rokok juga gitu, habis beli ya kan. Bayangin satu orang beli 24.000. Ya kan, 24.000. Kalau satu toko bisa menghasilkan misalnya penjualan satu toko itu bisa sampai 2 sampai 3 slop. Misalnya 2 3 slop itu berarti kan sekitar 20 sampai 30 bungkus ya nggak sih? 20 sampai 30 bungkus dikalikan aja 20.000 berapa? Dikalikan berapa store di Alfamart di seluruh Indonesia yang menjual produk rokok ya nggak sih? Ya itu makanya repeat order itu yang akan menentukan. Repeat order itu yang akan menentukan bisnis kita akan besar dan berkembang atau tidak. Dan berikutnya, selling itu tentang disiplin. Nggak ada yang namanya kita bisa jualan tanpa disiplin. Nggak ada yang namanya jualan itu kita ogah-ogahan. Nggak ada orang, saya nggak pernah lihat ada orang malas yang kaya, dan saya nggak pernah lihat orang kaya yang malas. Jadi malas itu adalah sebenarnya, bisa jadi gini, tolong bedain ya. Bedain malas dengan nggak suka, dengan overwhelming, dengan burnout gitu. Dimana Anda merasa benar-benar tidak ingin melakukan apapun. Jadi malas itu adalah sebuah bentuk di mana kita tidak memiliki antusiasme. Jadi ada dua hal, pencetus. Jadi kalau kita mau ngomong malas ya, kalau kita malas ngerjain, ada dua pencetus. Kita terlalu overthinking, atau kita kurang tantangan dari program tersebut sehingga males. Oke, jadi jangan salah kaprah dengan males itu apa. Jangan salah kaprah atau bilang gue mah pemalas. Tidak.
seseorang akan merasa malas kalau dia kurang tantangan dari hal tersebut, atau dia kekurangan motivasi, namanya kurang tantangan, kurang motivasi, atau memang mereka kurang ketertarikan terhadap hal tersebut. Kalau teman-teman tertarik dengan bisnis dropship dan pengen jualan online, stay sampai akhir, fokus dan ikuti pembelajaran saya dari hari ke hari, karena materinya makin hari makin susah dan makin berat. Ada 3 fundamental dalam bisnis online. Yang pertama itu adalah produk apa? Apa saja sih? Kalau kita, yang pertama itu adalah market. Market itu adalah orang yang akan menggunakan produk kita. Beda dengan target audience. Target audience itu bisa jadi orang yang akan membeli produk kita. Market itu adalah orang yang akan menggunakan produk kita, sedangkan audience itu adalah orang yang akan membeli produk kita. Bedanya gimana? Contoh ya, sampo kucing, ya kan nggak mungkin kucing yang beli kan, pasti yang piara kucing, ya. Target audience itu adalah orang-orang yang memiliki ketertarikan kucing dengan asumsi bahwa mereka piara kucing. Terlepas dari benar atau tidaknya asumsi tersebut, yang penting dilakukan pemasaran terlebih dahulu. Nah, karena itu harus difokuskan dulu sama teman-teman semua. Saat kalian mau jualan, nanti bukan soal produknya, sekedar produknya apa, tentukan dulu produknya, mau menjual produk apa, dan untuk siapa. Kalau mau jual kaos misalnya ya, kalian mau jual kaos, siapa yang akan beli kaos tersebut? Kenapa? Fungsi dari produknya itu apa? Kegunaannya itu apa? Dan siapa yang akan beli? Couple kah? Orang kerja kah? Buat hadiah kah? Dan siapa yang mungkin tertarik? Kemudian siapa klien di masa lalunya mereka gitu. Jadi tadinya mereka kalau membeli produk tuh ke siapa gitu. Dan kita bisa nggak berkompetisi sama mereka? Bisa nggak di research yang kayak gitu? Bisa. Kalian bisa melakukan survei, bisa bertanya sama mereka, dan kita mencari personanya. Sebenarnya target market kita siapa sih? Itu agak ketinggian. Saya nggak akan ngebahas sekarang, saya cuma ngebedah kulitnya aja. Kita akan kupas satu layer setiap hari sampai kalian mudeng. Jadi ini semua cuma untuk kalian dengarkan, kemudian kalian telaah, kalian pahami. Kalau kalian serius mau bisnis online, kalian akan mencatat apa yang udah saya sampaikan. Dan berikutnya itu adalah content marketing. Jadi content marketing itu adalah strategi untuk menarasikan tentang pemasaran produk kita. Jadi dengan menggunakan dan kemudian kita broad atau kita sebarkan menggunakan semua platform yang kita tahu. Jadi simpelnya gini, kalian kan kalau punya TV ya, di TV itu kan suka ada iklan susu, iklan sampo, iklan apapun gitu. Dan dan itu adalah cara atau teknik dari sebuah brand atau sebuah produk untuk membuat orang aware terhadap produk tersebut dan merasa butuh atas produk tersebut, dan kemudian akhirnya melakukan pembelian di tempat-tempat atau lokasi-lokasi terdekat. Sedangkan kalau kita menggunakan platform-platform seperti sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Google, dan lain sebagainya untuk membangun awareness, kemudian tapi mereka bisa direct langsung purchase. Atau teman-teman kalau mau buka marketplace juga bisa, nanti kalian bisa memanfaatkan traffic yang ada di marketplace untuk bisa menghasilkan penjualan. Nggak usah khawatir teman-teman sama kompetisi, karena saya bisa bilang orang-orang yang sukses di marketplace itu hanya orang-orang yang tangguh, sabar, dan konsisten. Bukan orang-orang yang cuma iseng, penasaran, kemudian ditinggal. Oke, berikutnya itu adalah traffic. Kalau kalian nggak ngerti traffic itu apa, traffic itu adalah lalu lintas di dalam sebuah platform. Orang yang user ya, pengguna dari platform tersebut itu disebutnya traffic. Oke, tadi saya udah bilang di Tokopedia ada 150 jutaan orang yang warawiri lalu lalang di marketplace tersebut. Di Shopee juga 130 jutaan. Saya juga salah satu user dari dua marketplace tersebut. Dan traffic itu kita bisa, pokoknya kalau kita mau jualan, yang terpenting itu traffic. Jualan itu yang terpenting itu traffic dulu. Kita harus cari audiens sebanyak-banyaknya.
Ya, terlepas dari kita mau bayar untuk bisa ketemu sama orang tersebut, contoh iklan di TV, iklan di sosial media itu kan berbayar. Tapi ada juga yang dengan strategi organik karena mereka kan user. User itu masih bisa kita approach, ya masih bisa kita dekatin lah, kita masih bisa deketin dan melakukan penawaran dengan mereka secara langsung tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Nah, strateginya gimana? Bagaimana strategi untuk melakukan pengembangan bisnis online? Kita sebutnya omni-channel, yaitu strategi pemasaran multi-channel, multi-platform. Tadi saya udah sebutin, Tokopedia, Facebook, Marketplace, sorry kita bisa ngomong Marketplace dulu deh. Ada Tokopedia, ada Blibli, ada Lazada, ada Shopee. Kemudian kalau sosial media kita ngomong Facebook, Instagram, YouTube, tapi satu-satu, nanti kalian muntah. Insya Allah nanti ke depannya kalau kalian stay di dropshipaja.com dan melakukan perpanjangan, jadi dropshipaja.com itu untuk bergabung di dropshipaja.com, kalau teman-teman udah bayar kemarin, jangan berpikir itu selamanya, karena itu setiap tahun Anda harus perpanjang. Jadi buat teman-teman yang memilih untuk stay selama Anda masih member di dropshipaja.com, teman-teman akan mendapatkan bimbingan, pelatihan, kelas, dan bisa mengikuti workshop-workshop yang saya adakan di daerah-daerah. Tapi saat ini saya fokus di 2 daerah aja, yaitu Jakarta dan Bandung. Dan berikutnya itu omnichannel, tadi saya udah sebutin ya, ini saya skip aja, tadi udah saya sebutin. Dan yang berikutnya yang harus kalian kuasain itu adalah teknis pemasaran. Teknis pemasarannya itu kayak gimana? Ada 3 fundamental skill. Yang pertama itu adalah melakukan analisa market. Analisa market itu kayak gimana? Kalian harus cek dulu sama kompetitor. Kalian kalau kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian belajar, kemanapun kalian mencoba, ini adalah fundamental yang akan diajarkan oleh semua guru jualan online atau pengusaha apapun. Ini adalah dasarnya, yaitu riset. Ini adalah satu step yang paling menyebalkan, memusingkan, dan paling kagak disukain sama para, bisa nggak sih langsung kayak kalau misalnya orang-orang yang latar belakangnya karyawan, itu kan biasanya udah diinstruksi ya sama bos, dikasih tahu harus ngapain, harus jualan apa, gimana caranya dan lain sebagainya. Nah, yang harus dilakukan itu yang pertama itu adalah melakukan analisa dulu, analisa kompetitor, analisa strategi orang lain, dan kemarin kebetulan saya udah sharing sama teman-teman semua, mudah-mudahan ini orang yang sama yang kemarin yang udah dengerin saya bagaimana caranya melakukan benchmarking. Oke, dan terakhir itu udah pasti analisa tren apa yang lagi booming sekarang, dan bagaimana yang contoh nih bentar lagi kan Lebaran. Dan teman-teman mungkin kalau misalnya mau jualan, kita bisa memaksimalkan dengan cara membuat hampers. Hampers ala kalian sendiri, produknya beli di dropship aja, kemudian di rumah kalian packaging misalnya. Atau dropship aja sih menyediakan untuk kemasannya tuh udah sangat apa ya, udah sangat unik lah. Jadi kalian bisa beli dulu kalau kalian penasaran produknya seperti apa, langsung aja nanti beli di website dan coba melakukan pemesanan supaya kalian tahu kualitas produk kalian itu seperti apa. Berikutnya itu adalah teknik selling. Teknik selling itu adalah teknik bagaimana caranya kita melakukan pemasaran, penjualan, kemampuan untuk membuat orang setuju sama kita, kemampuan untuk negosiasi, takutnya kita ditawar ya kan, kemampuan untuk berdiplomasi atau meyakinkan orang lain, kemampuan untuk membuat mereka percaya. Ya, diplomasi itu kan tentu saja tentang kepercayaan ya, dan kemampuan untuk membuat mereka percaya dan membeli. Nah itu ya, dan itu nanti kita akan bahas nanti, saya nggak akan terlalu detail sekarang. Dan berikutnya itu ada 3 hal yang harus kalian kuasai. Pertama itu adalah ads atau iklan, yang kedua itu adalah copywriting atau tulisan yang membuat orang tertarik dan akhirnya membeli, dan terakhir itu adalah traffic building atau membangun traffic dan kemudian membangun list database supaya orang-orang semakin tertarik dan membeli produk pada kita. Oke, dan ini adalah step-stepnya bagaimana cara memulai bisnis online. Yang pertama itu adalah mempersiapkan produk dan menentukan marketnya dulu.
Yang kedua itu adalah mempersiapkan bahan untuk promosi. Dan terakhir itu adalah mengiklankan. Boleh di screenshot teman-teman atau Gisda ini nanti di-share nggak ya di grup? Oh, enggak di-share, Mak. Oh, nggak di-share ya? Oke. Boleh di screenshot sama teman-teman semua. Tapi nanti untuk recordnya kita share ya? Betul. Nanti Oke, kita oke. share, Pak. Untuk recordnya nanti kita share. Jadi teman-teman tinggal siapin dulu produknya. Saya kasih PR untuk menentukan kalian mau jual produk apa dan kira-kira mau jual ke siapa gitu. Nah, ini harus melakukan riset analisis, nanti saya akan ajarin, dan kemudian siapin bahan promosi. Nah, kan mungkin teman-teman ragu nih, saya nggak bisa desain, cara bikinnya kayak gimana. Tenang, nanti saya akan ajarin, dan terakhir kalau udah siap semuanya, kita tinggal melakukan pemasaran. Dan berikutnya itu adalah kemudahan teknologi menumbuhkan persaingan. Kalian harus punya yang namanya mental kompetisi. Karena gini, kalau kalian nggak suka sama kompetisi, kalian akan kesulitan karena memang di dalam dunia bisnis, dan saya yakin mau jadi karyawan pun atau bisnis apapun itu yang kalian pilih, kalau emang kalian akan selalu bertemu dengan kompetitor, kalian akan selalu bertemu dengan lawan, kalian akan selalu ketemu sama orang-orang yang punya mental gimana caranya mereka bisa sukses. Jadi jangan sampai kalian kesalip sama mereka yang memiliki mental untuk lebih lebih konsisten dan berani untuk membangun mereka punya bisnis. Jadi jangan gampang menyerah lah, intinya itu. Dan ingat ya, suksesnya teman-teman itu urusannya teman-teman, gagalnya teman-teman itu juga karena teman-teman. Jangan pernah menyalahkan siapapun kalau misalnya pada akhirnya kalian tidak berhasil mencapai apa yang kalian inginkan. Dan malam ini saya seperti biasa masih nge-sharing sama teman-teman semua. Saya cuma minta supaya teman-teman fokus pada diri Anda. Pecundang fokus pada pemenang, pemenang fokus pada kemenangan. Jangan fokus sama orang lain, jangan mikirin kalau misalnya kalian melihat ada yang begini begitu di luar sana, kita fokus aja sama diri kita sendiri, kita fokus aja sama progres kita, dan fokus lakukan yang terbaik demi kemaslahatan kita bersama ya teman-teman semua ya. Jadi sejak awal saya minta tentukan dulu goals-nya teman-teman, bikin target sejak awal, bikin tujuan sejak awal supaya teman-teman tidak nyasar. Dan kalian kalau mau bisnis itu harus sama mentor. Mentor itu adalah orang yang sudah punya pengalaman dan mereka mereka udah punya gambaran bagaimana caranya menghadapi, ibaratnya kayak kita berlayar tanpa kompas kalau nggak pakai mentor. Nanti kayak Bob Sadino butuh 32 tahun sampai dia akhirnya benar-benar sukses. Sedangkan kalau misalnya pakai mentor itu kayak shortcut. Kalian bisa lebih cepat dan nggak usah terlalu banyak trial error sampai kalian akhirnya nanti besar, berkembang, dan jadi luar biasa. Oke, tanpa target hidup ibarat berlayar di lautan tanpa kompas, kalian nggak akan kemana-mana. Oke, nanti buat teman-teman semua udah siap untuk naik level nanti di kelas intermediate atau kelas lanjutan? Oke, buat teman-teman yang pengen naik level, pastikan kalian ada pembelian minimal 200.000 dari hasil jualannya teman-teman semua, supaya teman-teman bisa belajar materi yang lebih advance lagi. Jadi di dropshipaja.com itu ada satu cara di mana kalau kalian fokus jualan dan benar-benar melakukan pemasaran dan kalian sudah melakukan pembelian seminimal 200.000 ke dropshipaja.com, teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran lanjutan. Jadi di dropshipaja.com, selama kalian masih member di Dropshipaja, kalian akan terus kita bimbing sampai kalian menjadi expert. Oke, ya, ini adalah satu quotes yang saya suka banget dari Thomas Alva Edison. Dia mengatakan bahwa saya bukan gagal 10.000 kali, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Dari perbedaan kecil sebuah pandangan dalam mencari
dia kalau yang saya dengar ya dari para penemu, mereka bilang gini, it's nothing's different between me and the others. Tidak ada yang berbeda dengan saya dan orang lain. Ya, hanya satu yang membedakan. Saya punya rasa penasaran yang tinggi. Dan itulah penemu-penemu di dunia itu bagaimana caranya mencapai kesuksesan mereka. Oke, kurang lebih itu dulu apa yang untuk hari ini. Tapi saya mau share sedikit apa aja yang akan kita pelajari selama kita di kelas. Yang pertama, untuk hari ini kita baru berkenalan dulu sama dropshipaja.com dan Diah Gomay. Dan yang berikutnya kita akan belajar fundamental dari bisnis custom itu kayak gimana. Kita akan belajar riset target market dan niche market. Berikutnya itu adalah dan berikutnya adalah fundamental, kita akan belajar riset kompetitor sampai kita belajar menentukan desain yang relevan. Jadi kita benar-benar akan belajar bagaimana caranya membangun bisnis online. Baru kemudian nanti di minggu kedua kita akan belajar bagaimana caranya melakukan optimasi dan bagaimana caranya kita akan menghandle jika terjadi pemasaran gitu ya, ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih itu dulu saya baru prolog hari ini. Dari teman-teman semua ada yang mau nanya dari Kak Abdul, dari Kak Lutfi, Michael, Mundlir, Nada, Rahmat. Saya tadi agak sedikit berhenti, sorry, soalnya anak saya nangis, jadi agak ada distract sedikit. Oke, teman-teman ada yang mau nanya atau udah siap nih semangat untuk besok? Boleh ngomong di kolom chat atau mereka emang ke-mute, Gisda? Ya, ke-mute, Mak. Ayo. Oh, ke-mute. Bisa di-mute, bisa di-unmute. Ada yang mau nanya? Mau di kolom chat atau gimana? Ada nih, Mak. Nanti diajarkan soal cara jualan di marketplace, Kak. Jualan di marketplace ada kalau kalian mau. Nanti, tapi itu kepisah. Kita akan fokus strategi ini dulu. Nanti kepisah, jadi kalian bisa ikut dari level basic sampai itu semua gratis, nggak bayar lagi. Jadi kalau udah masuk ke dropshipaja.com itu dengan bayaran 150.000 itu teman-teman udah langsung dapetin semua akses produk, kelas, bimbingan, workshop, event, kecuali kalau ada workshop offline ya. Kalau ada workshop offline, kita ada tatap muka, itu masih kena bayaran lagi. Tapi biasanya kita charge itu cuma buat biaya operasional, tempat, sama makan. Pembeliannya mulai kapan? Udah boleh kalau misalnya mau beli sekarang. Tapi saran saya nanti dulu ya. Saya mau mau ngajarin kalian dulu untuk produknya. Gimana? Ida, Manada, semangat ya? Udah semangat 45? Oke. Semangat, Kak. Siap, Ya, mantap. Oke, semangat ya, jangan patah semangat. Boleh teman-teman, Gisda mungkin besok bisa tolong dikasih tahu supaya mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Bang Lutfi, nanti kita ketemu ya. Bang Lutfi ini yang dari Malang bukan sih? Oh Cilacap, salah. Oke, Lutfi Yanti ini abang apa teteh ya? Abang atau mbak nih? Oke, semoga kita di Mbak Lutfi. Oke. Sorry ya Mbak. Oke, nanti kita ketemuan Cilacapnya di Karangkandri. Kalau ke kawasan deketnya kemana sih? Kalau Karangkandri itu deketnya ke kota Cilacap apa deketnya ke ini sih Kabupaten Cilacap? Oke. Oh, area PLTU. Oke. Ke pusat ya. Bolehlah nanti saya kalau nggak salah sih habis Lebaran mau balik
nggak sebelum Lebaran, 1 minggu. Saya kalau balik kampung itu ke Wangon. Wangon, tahu ya Banyumas, jadi sebelahnya Cilacap. Ya, saya sering tuh ke daerah sana. Nanti kita kumpul-kumpul ya. Boleh ajak-ajak yang lain kalau ada yang orang Cilacap lagi. Boleh kita kumpul-kumpul ngobrol di sana ya. Oke, siaplah kalau gitu malam ini kurang lebih itu dulu saya sharing sama teman-teman semua. Nanti besok ya untuk day Besok, pertama. Oke, besok di jam Day yang 2 sama, jam 8 malam. Tapi habis itu dijeda nggak sih? ada jeda di materi ketiga. Oke, berarti 3 hari berturut-turut setiap malam kita Zoom ya, sampai Rabu ya. Betul. Kamisnya libur ya. Oke. Siap. Kalau gitu teman-teman semua, terima kasih yang udah menyempatkan waktunya ngobrol sama saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih tepatnya, mudah-mudahan dengan perkenalan ini kalian jadi semakin mengenal siapa saya, mengenal dropship aja, dan punya semangat dan motivasi luar biasa untuk melanjutkan materi sampai dengan 1,5 bulan ke depan ya, Gisda ya. Ya, Mak. Oke, kalau gitu terima kasih Gisda. Sampai Terima jumpa kasih, lagi Mak. Terima kasih teman-teman. semua. Bye-bye. Thank you. Bisa di-end ya, Gisda. Thank you. Sama-sama Intan. Bye-bye.